Viral rombongan motor gede nekat masuk ke jalur cepat khusus roda 4 Suramadu, Bangkalan, Jawa Timur. Perilaku mereka pun menuai kecaman dari warganet. Video. Aksi tidak terpuji rombongan motor gede saat melintasi jalur cepat jembatan Suramadu ini viral setelah direkam dan diunggah warga di media sosial. Sesekali rombongan moge menyalip mobil yang ada di depannya dan melaju ke bagian tengah jalur. Dari penuturan si perekam video, rombongan moge ini terdiri atas 30 lebih kendaraan, namun hanya sebagian saja yang nekat masuk ke jalur roda 4. Menanggapi viralnya video ini, pihak kepolisian menyatakan bahwa rambu yang terpasang di jembatan Suramadu sudah sangat jelas sehingga pengendara seharusnya menggunakan jalur sesuai dengan peruntukannya. Bahwasanya memang untuk peruntukannya sudah dibagi dari BPJN, yaitu ada jalur sepeda motor dan ada jalur mobil. Silahkan, rambunya juga sudah ada. Mungkin kemarin ada sedikit ketidakjelasan dalam arti agak kabur. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk diperbarui. Saat ini petugas polisi masih menelusuri identitas rombongan moge itu. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Penyidikan atas kasus tukaran ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terus berlanjut. Hari ini rencananya ada pemeriksaan terhadap 3 saksi terkait dengan kasus tersebut. Ketiga saksi yang akan diperiksa antara lain Mariati alias Mary, aktivis KNPRI, kemudian Arief Nugroho, jurnalis, serta Sunarto, seorang YouTuber. Untuk mengetahui informasi terkini di Polda Metro Jaya, sudah ada rekan Anissa Rizkia. Ya Anissa, apakah pemeriksaan sudah berlangsung? Iya, Sabrina dan juga pemirsa, saat ini pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap sejumlah saksi terlapor begitu dijadwalkan memang pada pukul 9 pagi tadi. Namun hingga pagi ini kita baru saja menyaksikan di belakang saya ini adalah kuasa hukum dari saksi terlapor, yaitu Ahmad Hosinuddin bersama 2 saksi terlapor, ada Sunarto dan juga ada salah satu kliennya yaitu Arief Nugroho, yang mana pada hari ini dijadwalkan ada 3 saksi terlapor yang akan diperiksa. Dan masih menunggu satu saksi lagi, yaitu ada Mariati atau yang lebih dikenal Mary selaku salah satu aktivis yang memang pada hari ini Polda Metro Jaya akan memeriksa ketiga saksi secara bergantian. Dan memang menurut informasi yang kami dapatkan, Sabrina dan juga pemirsa, bahwa tidak hanya 3 orang saksi terlapor yang dijadwalkan akan diperiksa pada sepekan ke depan begitu. Total ada 10 saksi jumlahnya dan akan secara bergiliran diundang ke Polda Metro Jaya. Dan dari gedung di Reskrimum Polda Metro Jaya saat ini memang kami pun juga masih menantikan kuasa hukum dari saksi terlapor akan memberikan statement sebelumnya nanti akan diperiksa oleh pihak penyidik. Dan kita tahu bahwa sampai saat ini Polda Metro Jaya belum menentukan siapakah tersangka dari kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Kita pun masih menantikan bagaimana nanti jalannya pemeriksaan yang dijalani oleh para saksi terlapor hari ini. Demikian saya kembali kepada Sabrina yang ada di studio. Terima kasih Anissa Rizkia. Kami tunggu perkembangan selanjutnya melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Ya, sebelumnya pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Roy pastikan akan datang untuk penuhi panggilan Polda Metro Jaya usai peringatan Hari Kemerdekaan. Setelah sebelumnya meminta penjadwalan ulang, pakar telematika Roy Suryo memastikan akan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya pada tanggal 21 Agustus 2025. Roy akan diperiksa sebagai terlapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Jadi saya kira tidak ada hal lain selain soal teknis ya. Ini hanya soal teknis memundurkan jadwal saja. Dan pasti kami hadir, pasti akan hadir. Ya, dan itu kami juga menulis dalam surat itu alternatif untuk menunda ya, alternatif kami datang hari Kamis tanggal 21 Agustus ya. Itu clear ya, supaya
supaya jelas dan supaya juga Polda penyiapannya juga bagus. Jadi saya kira kita saling menghormati dan saya akan tetap datang ke Polda Metro ya gitu. Tidak kemudian Polda Metro harus datang ke tempat saya di Jogja gitu. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dari 9, ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjadwalan ulang termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadila, Kurniatri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansyah Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka, namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, iNews melaporkan. Sebanyak 10 pegawai dan perawat Rumah Sakit Umum Daerah R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, Jawa Barat positif narkoba. Dari 10 karyawan tersebut, 4 diantaranya merupakan ASN. Sepuluh pegawai hingga perawat yang bekerja di RSUD R. Syamsuddin SH Kota Sukabumi, Jawa Barat positif narkotika dan obat-obat terlarang. Dari 10 karyawan yang dinyatakan positif narkoba tersebut, 4 diantaranya diketahui merupakan aparatur sipil negara atau ASN. Temuan mengejutkan ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan berkala yang dilakukan pihak rumah sakit. Ya, 5 perawat, 4 admin. Ya, 1 tadi tenaga outsourcing. Pak, terkait tas sendiri, Pak, sejak kapan Pak itu? Mereka cukup bervariasi, ada yang dulu pernah pakai tapi sudah tidak menggunakan lagi. Ya, karena ada sedang stres, ada masalah di keluarga, mereka menggunakan lagi. Ada yang memang baru coba gitu seperti itu. Kalau sanksi terberatnya nanti akan dipecat atau seperti apa? Itu sesuai dengan hukuman disiplin ASN ya. Hukuman disiplin ASN itu yang berwenang adalah PPK. Kini nasib 4 ASN yang terbukti positif mengkonsumsi narkoba itu tinggal menunggu ancaman pemecatan. Meski demikian, pelayanan terhadap pasien di rumah sakit tidak terganggu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Mobil supercar Lamborghini alami kecelakaan di Tol Kunciran, Tangerang, Banten. Peristiwa terjadi saat rombongan mobil mewah melintasi Tol Kunciran dengan kecepatan tinggi menuju arah Serpong. Di kilometer 15.500, pengemudi mobil berwarna putih hilang kendali hingga menabrak pembatas jalan. Beruntung saat kejadian kondisi tol sedang sepi sehingga tidak terjadi tabrakan beruntun. Pengemudi juga tidak mengalami luka, hanya mobil mewahnya mengalami kerusakan.